بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. وتقتضي التأييد والنصر على الأعداء. Konsekuensi Allah menjadi wali bagi orang-orang beriman, Allah senantiasa membantu mereka, memenangkan mereka atas musuh-musuh mereka. Kira-kira ya musuh itu bukan hanya dalam peperangan saja ada musuh. Tiap hari kita ini sedang berperang nih, antara diri kita dan antara musuh-musuh kita. Di luar diri kita ini banyak musuh, syaitan dan bala tentaranya. Musuh nih. Maka makna Allah wali bagi orang-orang beriman, Allah membantu mereka, memperkuat mereka, menolong mereka atas musuh-musuhnya. Setiap hari kita tahu Allah SWT untuk menguasai musuh kita. Kalau tak bisa kita kuasai tadi pagi, tak sholat kita disabilun aja nih. Ya, Allah bantu kita. Hei kawan, bangun, bangunlah kita jam 4:30, bangun, kerjakan sholat 2 rakaat tambah 1, 3 rakaat. Dengan witir 5, 7 bangun. Berzikir kau kepada Tuhanmu, ringankan langkahmu. Mudah semua kita. Pacu motor, alhamdulillah tak mogok motor, Allah mudahkan. Pacu mobil, yang dekat-dekat sini dipacunya kedua kakinya. Sampai ini semuanya adalah merupakan efek daripada Allah sebagai wali kita. Banyak tak Allah beri bantuan tuh. Ngangkat beban berat 1 ton sanggup. Ya, 1 ton pakai inilah. Pakai keren. 200 kilo sanggup, ngangkat selimut dikit aja tak bisa. Ya, azan as-salatu khairum minan naum, tariknya selimut tak sanggup angkat selimut. Allah kalahkan dia terhadap musuhnya. Tiap malam iblis tuh ngencingi orang kalau dia tak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tak bisa bangun, diikatnya dengan banyak ikatan. Kalah dengan iblis. Antum semua selamat alhamdulillah dengan taufik Allah, bantuan Allah, karena wali kita Allah. Tanpa dia apa yang bisa kita buat? Nah, tak bisa apapun kita dalam perkara kebaikan ini. Banyak orang rumahnya samping masjid, tapi tidak Allah bantu mengalahkan musuh syaitannya, mengalahkan nafsunya, syahwatnya, kelalaiannya, kelengahannya. Samping masjid rumahnya, awak jauh masjid dari Sabilun Najah 5 kilo sampai kemari. Dengan taufik Allah, anak lebih dekat 5 kilo itu dekat. Ada yang dari Batam Center lagi ya. Berapa kilo lebih dari sana, Piayu. Subhanallah, ini semua dengan taufik Allah, karena Allah wali kita, maula kita. Allahu Akbar. Subhanallah. Qala ta'ala, Allah berfirman, Anta maulana, ya Allah, engkau adalah maula kami, tempat kami meminta pertolongan, perlindungan, penjagaan. Fansurna 'alal qaumil kafirin, bantu kami memenangkan musuh-musuh kami. Ustaz, kok negeri-negeri Islam itu banyak kalah dengan orang-orang kufar? Jawabannya, Allah meninggalkan mereka. Kenapa mereka ditinggalkan? Karena mereka meninggalkan Allah. Itu aja jawabannya. Kalau andai kata Allah wali mereka, selesai. Lihatlah perang dalam sejarah yang paling dahsyat itu, perang Mu'tah, 3.000 melawan 200.000. Allah menjadi wali bagi Khalid bin Walid dan kaum muslimin, menang mereka dalam perang Mu'tah. Subhanallah. Dan dalam banyak sejarah, ketika Allah menjadi wali orang-orang beriman, Allah bantu mereka dengan jumlah yang sedikit, memenangkan musuh-musuh mereka yang banyak. Kenapa kita ini sekarang kalah? Jawabannya tadi, karena Allah meninggalkan perwaliannya kepada mereka, karena mereka meninggalkan Allah. Tatkala mereka melupakan Allah, Allah lupakan mereka. Itulah jawabannya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tatkala kita lupakan Allah, pastikan Allah meninggalkan kita. Dia beri juga kita rezeki sebagaimana dia beri kepada orang kafir.
tapi tidak ada padanya keberkahan. Subhanallah, rezeki yang membuat orang semakin galau, semakin gila dalam ketamakannya. Subhanallah. Ini makna wali. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat lainnya dalam surat Imran ayat yang 150, balillahu maulakum, tapi Allah jualah maula kalian, wa huwa khairun nasirin, dan dialah sebaik-baik penolong. Dalam perang Badar jumlah kaum muslimin hanyalah 319 orang, 317-an gitulah, melawan 1000 orang kafir. Kalah orang-orang kafir. Mereka lengkap dengan pasukan mereka, dengan kuda-kuda perang mereka, senjata mereka. Kaum muslimin dari jalan dari Madinah ke Badar, satu unta berdua bertiga ganti-gantian. Subhanallah. Bawa barang, bawa manusia tak kuat unta, terpaksa satu, nanti jalan tak berapa kilo, naik dia turun, naik yang kedua. Subhanallah. Mereka hanya punya 2 kuda perang. Hanya 2 kuda perang pada perang Badar. Sisanya unta. Menang. Kenapa? Jawabannya Allah wali mereka. Maka kita tanpa Allah lemah kita ini. Kadang-kadang kita lupa Allah, sok kuat kita. Sok kuat, sok kaya, sok cantik, sok ganteng, sok berkuasa. Padahal semuanya hanyalah karena rahmat Allah yang Dia berikan kepada kita. Tanpanya apa yang bisa kita buat? Tatkala Abu Sufyan pada peperangan Uhud berkata, mereka merasa menang karena banyak yang terbunuh dari kaum muslimin. Jumlah perang Uhud pun tak sebanding. 700 melawan 3000, mana sebanding? 700 melawan 3000. Itu pun yang 3000, yang 700 ini hanya 70-an orang saja yang tewas sebagai syahid. Mereka mengira mereka sudah menang, padahal satu pun tak dapat mereka harta rampasan perang. Tak ada satu pun tawanan perang. Pada perang Badar mereka ditawan, 70 orang terbunuh, 70 orang tertawan, harta rampasan perang dapat. Perang Badar mutlak kaum muslimin menang. Perang Uhud dikira musyrikin mereka kalah. Memang mereka terpukul mundur gara-gara menyelisihi apa? Perkataan Rasul. Banyak terbunuh gara-gara menyelisihi perkataan Rasul. Tapi mereka tak habis, tak ada yang tertawan. Bahkan ketika Rasulullah SAW, ketika Abu Sufyan ajak, yakni ketika itu kaum Quraisy kembali ke Mekah karena mereka merasa telah menang, ya di tengah jalan dibisiki iblis kepada Abu Sufyan, orang mereka sudah tinggal, ya mereka sudah genting di ujung tanduk, kenapa tak akan selesaikan? Balikkan lagi selesaikan, ini ada parah mereka luka-luka. Dia katakan Abu Sufyan, kita balik, kita habisi mereka. Kaum muslimin sudah sampai di kota Madinah. Terdengar berita Abu Sufyan balik, kata Nabi, semua yang ikut perang kembali pakaian perangnya. Yang luka-luka tetap ikut semua. Yang tak ikut perang tak usah ikut. Allahu Akbar. Kita song-song mereka. Nabi berangkat dengan pasukan yang terluka-luka ini. Abu Sufyan mendengar mereka datang, gentar dia. Ditunggu Nabi 3 hari, Abu Sufyan balik ke kota Mekah. Subhanallah. Allah buat takut dalam dadanya. Ini menunjukkan kaum muslimin tidak kalah hakikatnya. Pada perang Uhud, ketika mereka merasa menang, berkatalah Abu Sufyan, lanal Uzza wa la Uzza lakum. Kami punya berhala Uzza, kalian tak punya Uzza. Tuhan kaleng-kaleng. Uzza. Maka berkata Nabi kepada sahabat, ajibuhu, jawab dia. Qalu ma naqul, apa yang kami jawab? Katakan qulu Allahu maulana wala maula lakum. Allah maula kami, yang membantu kami, kalian tak punya maula. Rawahul Bukhari dalam sahihnya. Ya. Ini makna wali. Maksudnya Allah menjadi wali bagi orang-orang beriman bermakna menolong mereka, memenangkan mereka atas musuh-musuh mereka. Naam. Adapun makna wali berikutnya, wa taqtadi kadzalika mannahu alaihim yaumil qiyamah. Konsekuensi Allah menjadi wali orang-orang beriman
yaitu anugerah Allah yang Allah limpahkan kepada mereka yaumul qiyamah, di hari kiamat. Apa anugerah tersebut? Bidukhulil jinan, dengan memasuki taman-taman surga. Wan najati minan niran, selamat dari neraka. Allahu Akbar. Di dunia dibantunya kita menyelamatkan diri kita dari musuh-musuh kita. Subhanallah. Sampai kematian datang menjemput kita. Di hari akhirat dialah menjadi wali kita, ya, yang memberikan kepada kita ganjaran dengan surga. Allahu Akbar. Allah berfirman, lahum darus salam inda rabbihim, sungguh bagi mereka ada negeri yang penuh selamat disiapkan di sisi Tuhan mereka. Negeri apa yang penuh selamat? Di negeri akhirat. Selamat daripada segala macam kotoran. Negeri dunia ini bukan darus salam, ini darul bala, negeri penuh bencana. Subhanallah. Darun nasab, negeri penuh keletihan. Darul qadar, negeri yang keruh semua kenikmatannya. Ya, ini bukanlah namanya hakikat. Kehidupan yang hakiki, kehidupan hakiki tak akan pernah keruh kehidupan itu. Ya, segala macam kenikmatan yang berakhir itu bukanlah kenikmatan, itu kenikmatan yang semu. Maka akhirat selamat daripada segala macam bentuk perkara-perkara yang terdapat di dunia. Di akhirat selamat daripada ketuaan. Di dunia ini sekarang masih kuat-kuat karena kita masih sehat. Subhanallah. Nanti ketika tua umur 80-90 tahun hilang sama kekuatan. Selamat di akhirat daripada ketuaan. Ya. Semuanya selamat. Selamat daripada penyakit. Kita ini masih dapat jalan ke sana kemari karena sehat. Datang penyakit mendera, tak bisa apa-apa. Darahnya naik, darah tinggi, stroke, macam-macam. Cuci ginjal, tiap minggu cuci ginjal. Orang cuci motor, kawan cuci ginjal. Subhanallah. Negeri yang penuh dengan kotoran ini dunia ini. Maka jangan kita ya menjadikan dia sebagai tujuan hidup kita. Ini hanya nyebrang sajanya kita. Negeri yang penuh keselamatan, Darussalam. Subhanallah. Wa huwa waliyuhum, dan dialah Allah wali mereka di sana. Bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka buat di dunia dulu, itulah balasannya. Sabaran mereka, sabar mereka salat subuh. Sabar mereka duduk ngaji walaupun ngantuk-ngantuk. Ya Syekh Ibrahim, sabar mereka. Ya, inilah balasannya. Negeri akhirat. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya mereka yang berkata Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, terus istiqamah dalam ketaatan. Ketika mereka mati nanti, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turunlah kepada mereka malaikat-malaikat, memberikan kepada mereka berita gembira. Alla takhafu, tak perlu kau takut wahai fulan. Nanti ini peristiwa ketika orang mau mati. Jika dia adalah hamba-hamba Allah yang beriman, Allah menjadi wali-walinya. Nanti ketika akan mati dia sakarat, ketika itulah datanglah malaikat-malaikat turun kepadanya. Sebagaimana dalam hadis Bara bin Azib, malaikat-malaikat menghiburnya. Sakit dah setengah mati, menegang nyawa, bentar lagi mati kita. Turunlah malaikat-malaikat menghibur. Kala itu keluarga sibuk menangisi kita. Ya, anak menjerit, istri menjerit. Subhanallah. Menangis mereka, sedih, memati ayahnya. Setelah sebulan lupa mereka dengan ayah mereka. Dilipat arsip ayah, dah bagi-bagi harta. Apa yang namanya kecintaan hakiki keluarga hanya sampai di kuburan saja. Syukur-syukur anak ingat tiap saat ketika orang tuanya mendoakannya. Tapi yang menjadi wali bagi orang-orang mukmin yang hakiki itu Allah, akan dia perintahkan malaikat-malaikat turun. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu. Wahai malaikat-malaikat, katakan kepada mereka, alla takhafu, tak perlu kalian takut. Apa yang akan kalian hadapi ke depan, jangan takut.
Karena setiap orang takutnya ketika menghadapi kematian, dia tak tahu apa yang terjadi setelah mati. Bagaimana menghadapi malaikat munkar nakir, bagaimana siksa kubur, azab kubur. Kata malaikat, Allah takhafu, kau jangan takut. Wala tahzanu, kau tak usah sedih dengan dunia yang kau tinggalkan, tinggalkan saja. Kau jangan takut, anak istrimu ada Tuhan mereka. Ya. Jangan kau takut dengan apa yang akan datang, jangan kau sedih dengan apa yang telah berlalu. Wa abshiru, sekarang ku berikan kepada engkau berita gembira nih. Bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguh telah disiapkan bagimu untuk kalian surga yang dijanjikan. Ini mau mati kita nih, dihibur malaikat sehingga menjadi ringanlah ya sakarat. Karena melihat sesuatu yang membuat kita ya kagum akan meringankan penderitaan. Ingat kisah Nabi Yusuf. Kenapa mereka tak merasa mengiris tangan? Perempuan-perempuan itu kenapa? Karena betapa indahnya Yusuf membuat mereka lalai, tak terasa lagi sakitnya mereka membelah, menyayat tangan-tangan mereka. Begitu sakitnya sakaratul maut, tapi ketika didatangkan Allah malaikat-malaikat, dihibur mereka, maka menjadi ringanlah sakarat. Nampaknya surga yang dijanjikan menjadi ringan sakarat. Tak sabar lagi dia mau cepat-cepat selesai meninggalkan dunia fana ini menuju Allah. Abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gembiralah kalian surga yang dijanjikan untuk kalian. Nahnu awliya'ukum, kami wali-wali kalian. Maksud kami di sini Allah dan semua malaikat-malaikatnya Allah perintahkan menjadi wali-wali kalian. Ya, fil hayati dunia, baik dalam kehidupan di dunia, dia menjadi wali kita dari segala macam kegelapan syahwat, subuhat, dari segala macam masaib, wal balaya, bencana, musibah. Wa fil akhirah, kami pula wali-wali kalian di negeri akhirat dengan menghadiahkan mereka kenikmatan surga dan taman-tamannya, bidadari-bidadarinya, makanannya, minumannya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dalamnya segala sesuatu yang kalian gandrungi ada. Walakum fiha ma tad'un, semua yang kalian inginkan ada. Nuzulan min ghafurin rahim, inilah tempat yang datang daripada Allah, Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini konsekuensi perwalian Allah terhadap hamba-hambanya di negeri akhirat.